bagaimana sih si Jarivis ini bisa membantu perusahaan gitu kan ya, kita ngomong perusahaan secara global. Nah, solusi yang kita punya adalah kita punya aplikasi mobile untuk membantu pemilik bisnis gitu ya, atau perusahaan buat melakukan monitoring aktivitas, penugasan, sama laporan teman-teman. Nah, si Jarivis sendiri kita punya unique selling point mungkin ya, USP-nya yang kebetulan saya bangun dalam Jarivis itu builder. Builder itu apa sih gitu? Jadi si builder ini punya capability untuk setiap customer kita itu bisa bikin form inputan langsung di mobile dan web tanpa coding. Jadi mungkin kalau teman-teman pernah dengar atau pernah tahu tren low code no code gitu ya, nah ini gitu coba kita terapkan di Jarivis itu. Jadi form yang ada di Jarivis gitu ya, itu sangat amat fleksibel dan teman-teman bisa create sendiri inputannya langsung di mobile dan di web, seperti itu. Saya mendirikan Bahasa Kita 2015, jadi setelah mengundurkan diri dari PNS tahun 2013, kemudian saya melakukan improvement ya dari riset saya selama di BPPT dulu. Saya menekuni bidang speech dan NLP dari tahun 92 sejak pulang sekolah dari luar negeri. Jadi cukup lama, hampir 25 tahun ya, menggeluti riset bidang speech dan NLP. Dan kemudian saya juga sudah punya paten terkait teknologi speech, dan saya mengimprove paten itu ya, dan sekarang digunakan di produk-produk kami saat ini. Jadi memang Bahasa Kita ini fokus di pengembangan teknologi suara seperti speech to text, text to speech ya, kemudian voice biometrics, ada emotion recognition, kemudian untuk voice dan acoustic inspection system untuk industri 4.0 terutama. Kemudian kami saat ini juga sedang fokus mengembangkan di telemedicine ya, untuk voice enable medical record dan psikosis schizophrenia early detection system. Untuk NLP-nya sendiri, kalau kita main di teknologi speech, itu pasti wajib menggunakan NLP. Tapi kalau main di NLP, tidak perlu speech. Tapi kebalikannya, kalau speech pasti memerlukan NLP ya. Antaranya ya text atau sentence normalization, ini satu bidang yang cukup besar dan bisa menjadi topik tugas akhir yang sangat banyak sebetulnya ya. Kemudian sentiment analysis ini juga banyak sekali dan bisa berkembang kepada aspek base maupun konteks base maupun cluster base sentiment. Ini banyak. Ini kalau di praktikal nanti di industri gitu ya, kebutuhan market itu sangat bervariasi gitu ya untuk sentiment analysis. Kemudian kami juga saat ini mengembangkan home loan analysis system untuk salah satu bank. Jadi percakapan telepon kita transkrip, kemudian kita analisis isinya apa gitu ya, kebutuhan usernya apa, ketidakpuasan usernya apa, kemudian mana yang positif bagi user, mana yang negatif bagi user, kemudian kita... Kami terbentuk tahun 2018 bulan November, sekarang usianya kira-kira 3,5 tahun dan kami sudah membuat 8 startup berbeda, tapi depannya sama-sama Widya gitu. Jadi kami harapannya ke depan kan kalau misalkan kita ngelihat ada Gojek gitu kan, ada GoFood, ada GoPay, macam-macam. Nah kalau kami harapannya depannya ada Widya Robotics, Widya Wicara dan sebagainya. Widya itu artinya ilmu, jadi kita ambil dari bahasa Sanskrit, itu artinya ilmu. Jadi kami ingin membuat suatu perusahaan yang memang ilmunya terus mengalir dan kami terus menginovasi berbagai macam produk. Di sini saya izin menjelaskannya itu singkat-singkat karena memang sektornya ada 8. Hingga saat ini bertambah jadi 9. Tapi belum saya masukin yang terbaru. Yang pertama itu Widya Robotics. Ya, mungkin skip. Widya Robotics ini bergerak di bidang AI, automation, dan robotics, di mana AI-nya itu fokusnya di computer vision. Jadi kan kalau kita bayangkan AI itu seperti panca indera manusia, di mana kita fokusnya ada di computer vision, yaitu panca indera di bagian mata, penglihatan eyes. Di sini kita bisa deteksi apapun ya, kita bisa menggantikan peran mata manusia untuk melakukan berbagai macam kegiatan yang monoton. Sehingga kedepannya nanti kami yakin bahwa computer vision ini pertumbuhannya sangat cepat. Yang kami lakukan beberapa waktu lalu adalah yang paling baru ya, 2 paling baru. Contohnya kami diminta oleh perusahaan kelapa. Indonesia itu produksi kelapa terbesar di dunia, bukan kelapa sawit ya, tapi kelapa itu 17,1 juta ton per tahun.